Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran tendensi sentral dan variabilitas. Bahasan kita akan mengenai modus, median, min, dan standar deviasi. Kemarin kita sudah melihat bagaimana kita menampilkan data secara histogram, pie chart, dan line chart. Namun, kita dapat menampilkan data, distribusi data menggunakan angka dengan cara menampilkan min, median, modus, range atau jarak, dan standar deviasi. Kita dapat membagi dua, di mana menjelaskan data berdasarkan pusat data dan menjelaskan data berdasarkan distribusi data, berdasarkan pusat data dan berdasarkan distribusi data. Kalau berdasarkan pusat data, berarti kita membahas tentang min, median, dan modus. Sedangkan kalau menjelaskan distribusi data, berarti kita akan membahas tentang range, standar deviasi, standar error, dan lain-lain. Nah, kita pertama melihat bagaimana modus. Modus adalah data yang banyak muncul dari sebuah populasi, dari sebuah sampel. Nah, dari contoh ini, jika diambil data tinggi mahasiswa teknologi industri pertanian dan kita mendapatkan tingginya, maka kita dapat langsung melihat modusnya, yaitu 154 cm. Kita dapat mengambil langsung data yang banyak muncul. Sedangkan untuk median adalah data yang berada di tengah. Langkah pertama, kita harus mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan kita melihat data yang di tengah. Kita dapat menggunakan formula atau rumus dengan N tambah 1 dibagi 2. N adalah jumlah banyak data ditambah 1 dibagi 2. Jika banyak data 9 ditambah 1 dibagi 2, maka median dari kumpulan data kita adalah pada data yang kelima, yaitu pada ketinggian mediannya adalah 154 cm. Namun, jika data yang kita ambil lebih dari 9 atau berjumlah genap, maka kita dapat menjumlahkan kedua data di tengah. Seperti contoh, data kelima dan data keenam, kita jumlahkan 154 ditambah 155 dibagi 2. Dan maka didapatkan mediannya adalah 154,5. Ingat, median harus dibuat berdasarkan urutan data terkecil sampai urutan data terbesar. Selanjutnya kita lihat adalah min. Min adalah rata-rata aritmatika. Atau rata-rata. Min penghitungannya adalah jumlah semua data per banyak data. Kalau dalam statistika, min akan dibuat dalam simbol X bar atau X yang ada garis di atasnya. Dan X bar sama dengan sigma X per N. Sigma X berarti jumlah semua data per N. Dari data tadi yang kita punya, dari 10 data, berarti 139, 100 tambah 140, tambah 154, sampai tambah data terakhir, data ke-10, yaitu 196 dibagi 10 sama dengan 165. Kita dapatkan min, yaitu rata-rata 165,6 dari 10 data. Nah, kita lihat perbandingan antara min dan median. Apa sih bedanya min dan median? Kita lihat yang pertama, median. Median merupakan poin pertengahan secara fisik. Contohnya di sini adalah jika ada 5 mahasiswa, maka poin pertengahannya adalah mahasiswa yang ketiga. Poin pertengahannya adalah mahasiswa yang ketiga. Namun min adalah titik keseimbangannya. Jadi dari 5 data ini, 2, 4, 12, dan 14 dan 16, titik keseimbangannya adalah pada titik ke-10. Dan ini berarti jika kita meletakkan di atas sebuah papan dan di tengahnya ada titik keseimbangan, maka jika sama berat semua, maka keseimbangannya ada pada titik ke-10. Jadi min adalah
poin pertengahan secara fisik, dan min adalah titik keseimbangan dari nilai kuantitatif, sedangkan median adalah poin pertengahan secara fisik atau bisa disebut juga secara kualitatif. Nah, selanjutnya kita lihat adalah range atau jarak, di mana range atau jarak ini menjelaskan penyebaran atau distribusi, sedangkan tadi min, median, dan modus menjelaskan data terpusatnya. Untuk range atau jarak dihitung dengan data terbesar dikurang data terkecil. Dari data kita yang ada tadi, data terbesar kita adalah 192 dan data terkecil kita adalah 139, maka range data kita adalah 47. Nah, selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi berarti mengungkapkan seberapa dekat nilai pada set data yang kita ambil terhadap min. Jadi maksudnya dari ada 10 data, kita dapatkan minnya. Nah, seberapa dekat dari ke-10 data tersebut terhadap minnya? Apakah dekat atau jauh? Seperti ini. Kita mengukur kita mengukur berat mahasiswa teknologi industri pertanian. Jika beratnya hampir berdekatan, misalnya 40, maka itu bisa disebut dengan standar deviasi kecil, di mana semua data 10 orang mahasiswa mempunyai berat hampir sama 40. Bedanya standar deviasinya kecil, jadi bedanya itu sedikit. Jadi dari data itu dari semua 10 mahasiswa hampir mendekati minnya atau rata-ratanya. Kemudian jika standar deviasinya besar, berarti itu adalah dari kesemua data 10 mahasiswa terdapat data yang jauh dari rata-ratanya. Ada yang besar dan ada yang kecil, sehingga standar deviasinya besar dan distribusi dari beratnya juga melebar atau bisa disebut distribusinya lebar. Kalau standar deviasi kecil bisa disebut distribusinya sempit atau kecil. Dan untuk menghitung standar deviasi sama dengan standar deviasi dilambangkan dengan S, dihitung dengan akar dari penjumlahan X dikurang min dikuadratkan per jumlah data dikurang 1. Ingat, akar sigma atau penjumlahan X data dikurang min pangkat 2 per data dikurang 1. Nah, apa bedanya dengan variansi? Oke, variansi adalah kuadrat dari standar deviasi. Jadi hampir sama variansi dan standar deviasi. Bedanya variansi menyebutkan seberapa banyak data yang di luar dari atau jauh dari min. Oke, kita lihat perhitungan bagaimana menghitung dari standar deviasi. Sebelum kita menghitung standar deviasi, kita harus mengetahui jenis data yang ditampilkan biasanya pada ujian atau pada data statistik. Ada distribusi data tunggal dan ada distribusi data kelompok. Distribusi data tunggal itu terdiri dari X-nya atau bagiannya X-nya itu hanya satu data 40, 42, contohnya berat badan 40, 42, 45, 48, 50, 52 dan 55, dan ada frekuensinya. Sedangkan distribusi data kelompok tidak ditentukan secara detail, tapi dengan range atau jarak. Berat badan 40 sampai 44, frekuensinya ada 6. Jadi kita tidak tahu 40-nya berapa, 44-nya berapa. 45 sampai 49 frekuensinya banyaknya ada 12. Kita tidak tahu 45 berapa, 46 berapa sampai 49 berapa. Itu disebut distribusi data kelompok. Cara mencarinya juga berbeda. Nanti kita akan coba mencari di responsi. Sekarang kita lihat bagaimana mencari standar deviasi pada distribusi data tunggal.
Oke, misalnya diberikan data X 10, 12, 16, 19, 20. Nah, di mana ini data yang kita dapatkan. Di mana cara mencarinya adalah ini. Maka langkah pertama kita adalah menentukan min, karena di sini ada variabel min. Min sama dengan ini min atau rata-rata sama dengan semua jumlah total data dibagi banyak data. 10 tambah 12 tambah 15 tambah 19 tambah 20 dibagi 5, maka minnya adalah 15,4. Sekarang kita mencari data X dikurang min. X nya 10 kurang minnya 15,4. Kita buatkan satu tabel lagi, X dikurang min. 10 dikurang 15,4 sama dengan 5,4. Selanjutnya 12 dikurang 15,4 sama dengan 3,4. Selanjutnya 16 dikurang 15,4 sama dengan 0,6. Sampai 20 dikurang 15,4 sama dengan 4,6. Jadi kita akan mendapatkan data dalam kurung ini, X dikurang min. Selanjutnya kita mencari data kuadrat dari X dikurang min. Data dikurang min dikuadratkan. Jadi yang data yang di sini kita kuadratkan dan kita buatkan kolom baru, maka min 5,4 dikuadratkan maka didapatkan 29,16. Begitu juga min 3,4 dikuadratkan didapatkan 11,6. 0,6 dikuadratkan didapatkan 0,36. Nah, semua ini kita jumlahkan atau summarize, maka kita dapatkan 75,2. Maka kita dapat langsung memasukkan di sini sigma atau penjumlahannya adalah, maka standar deviasi sama dengan akar 75,2 dibagi banyak data adalah 5 dikurang 1, maka kita akan mendapatkan standar deviasi 4,336. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana standar deviasi, min, modus, dan median. Sekarang kita lihat bagaimana efek dari outlier pada distribusi. Nah, outlier itu apa? Outlier adalah data yang bernilai jauh dari dataset yang dikumpulkan. Misalnya begini, kita mengumpulkan berat mahasiswa sebanyak 20 orang. Namun, dari 20 orang tersebut, terdapat satu orang, misalnya rata-ratanya adalah 50 kg. Tapi misalnya 70 kg. Tapi dari ke 50 data tadi, ada satu orang yang sangat ringan, atau 40. Dan ada satu orang yang sangat berat, atau bisa 110. Maka yang sangat ringan atau terkecil itu kita sebut outlier, berada jauh dari set datanya. Atau yang terbesar tadi kita sebut juga outlier atau berada jauh dari set datanya. Yang terkecil dan terbesar ini kita sebut outlier. Nah, contohnya pada distribusi normal ini. Di sini adalah distribusi normal di mana set datanya berada pada satu kelompok. Namun terdapat satu data yang jauh di sini. Data ini disebut dengan outlier. Contoh yang lain, terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7 data. Dari 7 data ini rata-ratanya adalah 22, di mana datanya adalah 21, 20, 22, 25, 21, 10.000 dan 23. Dari semua data ini, 7 data ini, data yang ke-6 merupakan outliers atau data yang sangat besar dari kumpulan set datanya. Nah, begitu juga dengan ini. Ada 3, 110, 112, 125, 121, dan 123. Nilai dari 3 merupakan outlier karena berbeda jauh dari kumpulan set data yang lain. Nah,
sekarang kita coba lihat bagaimana efek dari outlier ini terhadap kumpulan data kita, terhadap perhitungan data kita dan distribusi data kita. Misalnya di sini adalah pengukuran suhu suatu daerah dari tahun 2009 sampai tahun 2015. Dapat kita lihat bahwa suhunya bervariasi dari 15 sampai minus 350. Nah, minus 350 ini didapatkan pada tahun 2012. Maka bisa disebutkan outliernya adalah 350. Nah, dari perhitungan kita dapat menghitung minnya adalah minus 28 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh dari outliers. Untuk menghitung pengaruh dari outliers, kita harus menyusun terlebih dahulu data-data kita, dimulai data terkecil sampai data terbesar. Kita susun dan kita hitung satu-satu. Nah, kita akan membandingkan bagaimana data yang dengan outliers atau tanpa outliers. Data tanpa outliers, kita hapuskan data yang sangat kecil ini. Jadi kita menghitungnya dimulai dari 15 sampai 31 saja. Maka kita bandingkan. Setelah kita menghitung minnya, perbandingan data tanpa outlier dari data 15 sampai 31 dibandingkan dengan data dengan outlier, kita mendapatkan min tanpa outlier minus 28 dan dengan outlier adalah 25,7 derajat Celcius. Untuk median, data dengan tanpa outlier kita dapatkan 26 derajat Celcius, sedangkan data dengan outlier kita dapatkan 28,25 derajat Celcius. Untuk modus, data tanpa outlier kita dapatkan 31, sedangkan data dengan outlier kita tetap dapatkan 31. Sedangkan range-nya, data tanpa outlier adalah 381. Ini data dengan outlier. Sekarang data tanpa outlier adalah 16. Maka dapat kita lihat bahwa pengaruh dari adanya outlier atau pencilan dapat kita lihat bahwa min atau rata-ratanya berpengaruh. Kalau ada data pencilan, min akan berpengaruh perubahan pada min. Sedangkan pada modus dan median, median tidak terlalu berpengaruh, sedangkan modus tidak berpengaruh. Nah, range juga sangat berpengaruh. Dengan adanya outlier, kita mendapatkan range yang sangat besar 381. Sedangkan tanpa outlier kita mendapatkan 16. Jadi pengaruh dari outlier ini adalah pada min dan range, sedangkan pada median dan modus tidak terlalu berpengaruh. Nah, sekarang kita lihat efek transforming data pada pemusatan data dan distribusi data. Nah, efek transforming ini adalah jika terjadi penambahan atau pengalian pada data kita. Apakah ada efek pada pemusatan data atau distribusi data? Contohnya begini. Berat masing-masing orang dalam pound ada 105, 156, 142, 172, dan 100. Kita hitung means-nya adalah 135,6, sedangkan standar deviasinya adalah 31,75. Nah, terjadi kasus jika setiap orang bertambah beratnya 5 pound karena memakai jas hujan yang berat. Kemudian, berapakah min dan standar deviasinya? Kita lihat apakah ada efek pada penambahan setiap orang terhadap min dan standar deviasi. Kita lihat. Maka dari pertanyaan tadi kita analisis bahwa kita harus menambahkan sama masing-masing adalah 5. Setelah kita tambahkan, kemudian kita hitung data lama, means-nya adalah 135 atau rata-ratanya adalah 135,6. Sedangkan standar deviasinya adalah 31,75. Untuk data baru dengan penambahan kita mendapatkan min 140,6 dan standar deviasinya adalah 31,75. Dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan
antara data baru dan data lama pada means atau rata-rata saja. Sedangkan pada standar deviasi tidak terdapat perbedaan. Kenapa ini terjadi? Kita dapat lihat pada gambar di slide. Ini adalah 5 data tadi. Misalnya 5 data tadi. Kemudian terjadi penambahan 5. Rata ke semua nambah 5. Poin A, poin 1, 2, 3, 4, 5 semua bertambah 5. Maka semua akan bergeser sama ke titik hijau ini. Titik hijau merupakan setelah penambahan 5. Semua sama, jarak antara poin 1, 2 sama, 3, 4 sama, 4, 5 sama. Dia cuma berbeda agak lebih ke kanan saja semua. Maka dari ini dapat kita lihat berarti means-nya juga ikut atau rata-ratanya juga akan ikut berubah. Sedangkan standar deviasinya karena jaraknya tidak berubah, semua mendapatkan penjumlahan yang sama, maka standar deviasinya tidak berubah. Nah, kita dapat melihat pedomannya seperti ini. Bagaimanakah perubahan atau efek dari pusat data atau distribusi data? Nah, jika ada operasi terhadap kesemuanya, ada tambah, kurang, kali, bagi, maka itu akan berpengaruh pada mean, median, dan modus. Namun pada distribusi data, standar deviasi dan range itu hanya terpengaruh pada operasi pengalian dan pembagian. Jadi teman-teman harus bisa menganalisis manakah dari soal tersebut, apakah operasi pengalian atau hanya operasi penambahan. Kita lihat contoh. Kasus 2. Jika semua orang meminum air 2,5 ml untuk setiap berat badannya dan menambahkan 750 ml setiap hari, berapa mean dan standar deviasi untuk konsumsi air setiap harinya? Nah, kita analisis di sini bahwa setiap orang meminum air 2,5 ml. Berarti ini terjadi pengalian 2,5 ml setiap orangnya dan penambahan 750 ml setiap hari. Jadi penambahannya hanya 750 ml. Berarti di sini menambahkan. Maka untuk mean itu berpengaruh sesuai dengan pedoman transport data tadi. Plus minus kali bagi berpengaruh pada mean. Maka mean 135,6 di mana mean sebelumnya dikali 2,5 untuk setiap penambahan setiap berat badan ditambah 750 dalam meminum setiap hari, maka didapatkan means yang baru adalah 1089. Sedangkan untuk standar deviasi dari pedomannya itu tidak, penambahan tidak berpengaruh, maka hanya pada pengalian, yaitu jika setiap orang meminum air 2,5 ml, jadi hanya dikali 2,5, maka 31,75 dikali 2,5, maka didapatkan standar deviasinya adalah 79,38. Jadi teman-teman harus bisa membedakan operasi pengalian dan operasi penambahan. Lihat saja dari analisis saja dari kata-katanya. Dan sekarang kita lihat adalah statistik 5 serangkai. Statistik 5 serangkai ini adalah untuk menampilkan box plot atau data lebih ringkas. Statistik 5 serangkai terdiri dari data minimum, kuartil 1, median, kuartil 3, dan maksimum. Untuk mendapatkan statistik 5 serangkai ini, kita harus menyusun data dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, kita sudah belajar minimum, median, dan maksimum. Median kita sudah belajar adalah titik tengah. Kalau kita sudah mengurutkan, kita mendapatkan titik tengah. Nah, untuk mendapatkan kuartil pertama, kita dapat membagi antara nilai paling kecil dengan titik tengah dibagi 2. Maka itu adalah nilai kuartil 1. Bagaimana dengan nilai kuartil 3? Adalah dengan cara membagi 2 nilai setelah median terhadap nilai maksimum. Maka atau data maksimumnya, maka kita dapatkan kuartil 3. Nah, antara nilai minimum dengan kuartil 1 itu adalah data minimum dengan kuartil 1 adalah 25%,
kuartil 1 ke medium adalah 25%, medium ke kuartil 3 adalah 25%, kuartil 3 ke maksimum adalah 25%. Kita lihat contoh. Terdapat data di sini 10 sampai 59. Oke. 10 sampai 59 kita urutkan. 10 adalah urutan pertama, 59 adalah urutan terakhir. Maka mediannya adalah pada pertengahan. Pertengahannya adalah 1 2 3 4. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Berarti pertengahannya ada pada yang ke-8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti 33 adalah median. Kita masukkan nilai 33 sebagai median. Sekarang kita lihat posisi kuartil 1. Kuartil 1 berarti pertengahan dari data yang pertama sampai data pertengahan dibagi 2. N tambah 1 dibagi 2. Berarti data yang pertama ditambah data yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tambah 1, 9 dibagi 2 berarti 1, 2, 3, 4. Data yang keempat. Berarti data yang keempat adalah kuartil 1. Kita masukkan kuartil 1 adalah data yang keempat dengan nilai 25. Bagaimana dengan kuartil yang ketiga? Kuartil yang ketiga adalah data yang ke 1, 2, 3, 4. 4 setelah median atau 8, 9, 10, 11, 12. 4, 6, 7, 8, 9, 12. Data yang ke-12. Atau N tambah 1 dibagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ditambah 1 dibagi 2 berarti data yang keempat setelah median. Berarti 36. Kita masukkan kuartil 1, 25, kuartil 3, 36. Dan minimum sudah ketahuan adalah data pertama 10 dan maksimum ada data terakhir yaitu dengan nilai 59. Dari sini kita buatkan statistik 5 serangkainya yaitu dengan box plot. Nah, kita sudah mendapatkan bagaimana tadi minimum, kuartil 1, medium, kuartil 3 dan maksimum. Untuk memasukkan ke dalam box plot, maka garis tengah ini merupakan median. Dan dalam kotak ini kotaknya kotak boxnya, dan yang di belakang sebelah kanan adalah kuartil 1 dan sebelah kiri adalah kuartil 1 sebelah kiri, sebelah kanan adalah kuartil 2 yang ada di boxnya. Sedangkan nilai minimum adalah pada tailnya dan titik maksimum juga pada tailnya. Maka kita dapat membuat box plotnya seperti ini. Kuartil 1 25, median 33, kuartil 3 ada 36 dan titik minimum adalah 10, nilai 10 dan titik maksimumnya adalah nilai 59. Jadi di sini adalah kita buatkan nilainya, bukan titik 1 2 3 sampai 15 tapi nilainya. Inilah kita buatkan box plot. Nah, ada juga modify box plot atau box plot yang dimodifikasi. Box plot yang dimodifikasi adalah jika kita ingin menentukan outlier atau pencilannya, maka kita bisa membuatkan modifikasi dari box plotnya. Untuk menentukan outlier atau pencilannya, kita harus menghitung terlebih dahulu adalah nilai IQR. Nilai IQR. Menghitung nilai IQR adalah untuk IQR yang kuartil 3 atau yang IQR yang maksimum kita hitung adalah Q3 dikurang Q1. Untuk menghitung IQR adalah Q3 dikurang Q1. Maka IQR dari data kita adalah 11. Nah, untuk menentukan data apakah ada data outlier atau pencilan pada data minimum, maka kita lihat data minimumnya apakah kecil dari Q1 dikurang 1,5 dikali IQR. Untuk melihat data maksimumnya apakah ada outlier, maka data maksimum apakah lebih besar dari Q3 dikurang 1,5 dikali IQR. IQR tadi adalah Q3 dikurang Q1. Maka dari data yang ada tadi kita coba lihat IQR kita adalah 11. Maka
kita masukkan, kita lihat data pencicilan apakah ada pada data minimum, maka 10 apakah kecil dari 8,5? Tidak, berarti ini bukan titik 10, bukan outlier. Ini bukan outlier. Nah, sekarang kita lihat pada data yang terakhir kita, 59. 59 apakah besar dari Q3 dikurang 1,5 dikali 11, atau Q3 36 dikurang 1,5 kali 11 adalah 52,5, di mana data maksimum kita adalah 59. Apakah 59 besar dari 52,5? Ya, maka ini merupakan outlier. Maka kalau terdapat outlier, kita menggambarkan berbeda adalah seperti ini. Tidak pada ujungnya tidak kita buatkan garis, tapi kita buatkan titik di sini. Nah, garis tail tadi hanya sampai titik sebelum outlier, yaitu adalah 50. Oke. Nah, titik yang outlier kita gambarkan sebagai poin atau titik saja. Maka gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah modify box plot. Oke, silakan teman-teman ulang untuk bisa menggunakannya. Sekarang kita lihat symmetry dan skewness. Apa itu symmetry dan skewness? Tadi kita sudah lihat distribusi dari data kita. Bagaimana distribusi data kita? Apakah normal distribusi atau ada skewness? Normal distribusi berarti kiri dan kanan itu hampir sama besar atau sama besarnya. Nah, di data tersebut ada yang skew atau besar ke kanan atau besar ke kiri. Nah, pada data yang di kiri ini, jika yang tinggi adalah di sebelah kanan dan memanjang ke kiri, ini disebut, jika memanjang ke kiri, ini disebut skew to the left. Jika memanjang ke kanan, ini disebut skew to the right. Oke, skew to the right. Ini skew to the left dan ini skew to the right. Nah, ini jika kita ada pada sebuah histogram. Tapi pada box plot kita juga bisa menentukan apakah data tersebut skew atau tidak. Jika data itu skew, kita dapat melihat pada boxnya. Jika yang kiri lebih besar dari yang kanan, maka ini adalah skew to the left. Jika misalnya ini garisnya, ini bukan garisnya, dan besar yang kanan dari yang kiri, ini dinamakan skew to the right. Kita juga bisa lihat dari tailnya. Oke, dari tailnya. Jika tailnya panjang yang kanan daripada panjang yang kiri, maka ini disebutkan skew to the right. Tapi jika tailnya panjang yang kiri daripada yang kanan, berarti ini skew to the left. Oke. Yang simetri, kita bisa melihat bahwa boxnya sama besar dan tailnya sama besar. Jadi ini adalah simetri. Jadi teman-teman harus bisa melihat mana box plot yang skew to the left dan skew to the right, dan yang mana yang simetri. Oke, jika suatu distribusi normal berarti titik min atau rata-rata sama dengan median atau titik tengahnya. Min sama dengan median. Tetapi jika skew to the left, kita akan mendapatkan bahwa nilai min lebih kecil dari nilai median. Nilai min lebih kecil dari nilai median. Oke, nilai min lebih kecil dari nilai median. Tapi jika skew to the right, kita akan mendapatkan min lebih besar dari median. Ingat, ini adalah titik x, berarti dari 0 sampai x n. Jadi jika skew to the
to the right, nilai mean lebih besar dari median. Teman-teman dapat melihat rata-ratanya ada di sini, sedangkan titik tengahnya ada di sini. Nilai mean lebih besar daripada median. Itulah perbedaan jika skew to the right dan skew to the left. Oke, terima kasih. Sekian dulu, nanti saya akan sambung dengan materi lain. Silakan belajar.